Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Nuriski Maweda, NPM 1914151022, mahasiswa jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pembungaan pada sawo manila Manilkara zapota. Selamat menyaksikan. Tujuan dilakukannya praktikum ini agar kita mengetahui proses pembungaan sawo manila, waktu pembentukan bunga, masa berbunga sawo manila, dengan mengamati pembungaan sawo manila. Oke teman-teman, sebelum saya menjelaskan bagaimana tahap-tahapan pada proses pembungaan pada sawo manila, saya akan memberikan materi seputar sawo manila terlebih dahulu. Yang pertama adalah pengertian sawo manila, habitat, asal, dan bagian-bagian pada bunga, terutama pada sawo manila. Bagian-bagian bunga. Bunga terdiri atas kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, tangkai bunga, hiasan bunga, kelopak, serta mahkota. Proses pembungaan pada sawo manila Manilkara zapota. Pada bunga pertama, bunga kedua, dan bunga ketiga, fase induksi pembungaan berlangsung selama 4 hari, dimulai sejak 25 Maret sampai dengan 28 Maret 2020. Hari pertama sampai dengan ketujuh, yaitu dimulai sejak 29 Maret, yang terdiri atas serangkaian protes. Fase ini, selain terjadi perubahan warna yang lebih tua pada daun, juga muncul tunas bunga. Hari ke-8 sampai 9, muncul terbentuknya kuncup produktif pada bunga pertama dan bunga ketiga. Hanya muncul kuncup produktif. Sedangkan pada bunga kedua, kuncup produktif belum muncul. Pada hari ke-10 sampai 14 hari, bunga sudah mengalami perkembangan. Tapi perkembangannya berbeda dengan bunga kedua dan sedikit mengalami keterlambatan. Pada minggu ketiga, perkembangan hampir sama, hanya berbeda pada pemanjangannya saja. Kelopak belum membentuk lembaran-lembaran daun, karena kelopak masih tertutup dan berwarna hijau, sehingga bagian-bagian bunga yang lain belum terlihat. Pada minggu keempat, kuncup bunga mulai membuka, sehingga bagian-bagian bunga sudah mulai terlihat dengan nyata. Selain itu, pada fase ini sudah terdapat 5 helai mahkota bunga, 7-8 kelopak bunga, dan benang sari. Mahkota bunganya lebih kecil dari kelopak bunga. Benang sari terdiri atas kepala sari dan tangkai sari. Kepala sarinya berwarna hijau kekuningan. Pada fase ini, jumlah benang sari mencapai 7-8 kepala sari. Namun, pada bunga kedua, sedikit mengalami keterlambatan. Hari ke-24 sampai ke-27, fase terakhir adalah fase antesis atau bunga mekar. Fase antesis merupakan tahapan ketika terjadi pemekaran bunga mekar sempurna. Fase antesis pada tanaman ini terjadi selama 28 hari setelah fase induksi pembungaan, dan fase ini secara makroskopis bagian-bagian bunga terlihat kebesaran. Selain itu, kelopak bunga terlihat memiliki 7-8 mahkota bunga yang berwarna hijau kekuningan. Mahkota bunganya berwarna putih. Benang sari sangat terlihat jelas bagian-bagiannya, mulai dari tangkai sari sampai dengan kepala sari, motif juga terlihat bagian-bagiannya.
hari terakhir, yaitu hari ke-28, fase ini bunga sudah mengalami proses polinasi dan fertilisasi yang diberikan dengan adanya buah muda dan dicirikan dengan bagian kelopak bunga dan mahkota mulai layu dan gugur. Nah teman-teman, saya sudah menjelaskan bagaimana proses atau tahap-tahapan pada pembungaan sawo manila Manilka radaputa. Selanjutnya, kalian perhatikan penjelasan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Berdasarkan hasil yang saya peroleh di lapangan, bahwa bunga pertama dan bunga ketiga mengalami perkembangan yang sama dari tahap pertama induksi pembungaan sampai dengan tahap terakhir atau antesis atau hingga bunga mekar. Sedangkan pada bunga kedua mengalami sedikit keterlambatan dimulai pada 18 April ketika saya mengamati bunga kedua bahwa bunga ini belum mengalami kuncup produktif seperti pada bunga pertama dan bunga ketiga. Sehingga pada tahap-tahap berikutnya perkembangan pada bunga kedua berbeda dengan perkembangan pada bunga pertama dan ketiga. Hal tersebut disebabkan karena faktor-faktor dari luar yaitu cahaya atau intensitas matahari sangat berpengaruh. Hal ini sesuai dengan pendapat Khan et al. 2005 yang menyatakan bahwa iklim sangat berpengaruh pada proses pembungaan hingga menjadi buah yang dipengaruhi oleh intensitas matahari. Berdasarkan praktikum yang saya lakukan di lapangan, bahwa perkembangan bunga sawo manila terjadi selama 28 hari, dihitung mulai dari induksi pembungaan sampai dengan bunga mekar, dan terdiri atas beberapa fase. Penentuan fase didasarkan pada saat waktu pengamatan. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan lama dari perkembangan sawo manila hampir sama dengan perkembangan Syzygium piscanthum selama 26 sampai 31 hari mulai dari inisiasi sampai dengan bunga mekar. Diana dan Arianti 2010. Demikian hasil praktikum yang saya lakukan di lapangan. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.